Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Binta Aulia selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua, ada Alisa Aziza Vergita. Ketiga, ada Amanda Nayesta. Dan yang terakhir ada Ayu Permata Septiani. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Darmawan atas kesempatan yang sudah diberikan. Materi yang akan kami bawa yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional adalah dasar untuk mempelajari penalaran yang benar dan sistematis. Meskipun memiliki keterbatasan, logika tradisional masih memiliki nilai edukasi dan dapat membantu peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ciri-ciri utama logika tradisional: pertama, formal, berfokus pada struktur dan bentuk argumen, bukan pada isinya. Kedua, deduktif, berfokus pada penalaran dari premis umum dan kesimpulan khusus. Ketiga, kategoris, berfokus pada pernyataan tentang kategori dan kelas, bukan tentang individu. Keempat, statis, berfokus pada analisis argumen pada satu titik waktu, mengabaikan perubahan dan perkembangan waktu. Tokoh-tokoh penting dalam logika tradisional. Pertama, Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai pendiri logika. Boethius, filsuf Romawi yang menerjemahkan karya Aristoteles ke dalam bahasa Latin. Ketiga, Peter Abelard, filsuf abad pertengahan yang mengembangkan teori tentang logika proposisional. Keempat, Gottfried Leibniz, filsuf dan matematikawan Jerman yang mengembangkan kalkulus logis. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alisa Aziza Vergita. Baik, saya Alisa Aziza Vergita. Di sini saya akan menjelaskan manfaat mempelajari logika tradisional. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menghindari kesesatan penalaran. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi argumen dan membuat argumen yang kuat. Dan yang keempat, memahami struktur dan bentuk bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan logika modern. Logika modern yang juga dikenal sebagai logika simbolik atau logika matematis adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari penalaran dengan menggunakan simbol dan matematika. Adapun ciri-ciri utama logika modern yaitu simbolik, matematis, aksiomatik, dan dinamis. Tokoh-tokoh penting yang ada di logika modern. Yang pertama, George Boole merupakan matematikawan Inggris yang mengembangkan kalkulus proposisional. Yang kedua, Gottlob Frege merupakan filsuf Jerman yang mengembangkan logika predikat. Yang ketiga, Bertrand Russell merupakan filsuf dan matematikawan Inggris yang mengembangkan teori tentang logika dan tipe data. Dan terakhir, Kurt Gödel merupakan matematikawan Austria yang membuktikan teorema ketidaklengkapan Gödel. Manfaat mempelajari logika modern. Pertama, meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis. Kedua, mampu mengidentifikasi dan menghindari kesesatan penalaran. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi argumen dan membuat argumen yang kuat. Keempat, memahami struktur dan makna bahasa. Dan terakhir, memiliki dasar untuk mempelajari bidang ilmu lain seperti matematika, ilmu komputer, dan filsafat. Perbedaan antara logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional lebih menekankan penekanan pada kebenaran universal dan penalaran deduktif. Sedangkan logika modern cenderung lebih terfokus pada pembuktian A plus B, matematis, dan kegunaan praktis dalam komputasi dan teknologi. Prinsip-prinsip logika tradisional. Yang pertama, penekanan pada kebenaran universal. Logika tradisional memandang kebenaran sebagai konsep universal.
yang berlaku di semua situasi. Kedua, penekanan pada penalaran deduktif. Prinsip-prinsip logika tradisional menekankan pentingnya deduksi atau penarikan kesimpulan dari premis-premis yang diketahui. Prinsip-prinsip logika modern. 1. Induktif. Logika modern cenderung menggunakan metode induktif, yaitu menyimpulkan dari hasil observasi atau data yang ada tanpa memerlukan premis yang eksplisit. 2. Kemampuan adaptasi. Logika modern memiliki kemampuan lebih besar untuk beradaptasi dengan perkembangan pengetahuan dan informasi baru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan logika tradisional. 1. Sederhana dan konsisten. Logika tradisional seringkali lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam situasi yang sederhana. 2. Kurang fleksibel. Keterbatasan dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan karena terlalu bertumpu pada premis-premis yang sudah ada. Kelebihan dan kekurangan logika modern. 1. Fleksibel dan inovatif. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan informasi baru dan mempertimbangkan berbagai skenario. 2. Kompleks dan membingungkan. Dalam beberapa situasi, logika modern dapat menjadi terlalu kompleks dan sulit dipahami. Materi selanjutnya, sejarah modern dan tradisional. Sejarah logika tradisional. Logika tradisional adalah periode awal dalam pengembangan logika yang meliputi periode klasik Yunani kuno hingga akhir abad ke-19. Pada periode ini, logika dipelajari sebagai bagian dari filsafat dan matematika. Beberapa tokoh terkenal dalam logika tradisional termasuk Aristoteles, Plato, dan John Stuart Mill. Logika tradisional terfokus pada penalaran deduktif dan pengembangan konsep seperti silogisme, proposisi, dan hukum-hukum logika. Logika modern. Logika modern adalah logika yang dimulai pada awal abad ke-20 dan melibatkan pengembangan metode logika formal, terutama dalam konteks matematika dan komputasi. Logika modern menggunakan bahasa formal dan simbol-simbol matematika untuk menganalisis dan membuktikan kesahihan argumen. Logika modern juga melibatkan pengembangan berbagai sistem logika, seperti logika proposisional, logika predikat, dan logika modal. Tokoh terkenal dalam logika modern termasuk Bertrand Russell, Alfred Tarski, dan Kurt Gödel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.